Selamat berjumpa kembali anak-anak kelas 10. Hari ini kita akan membahas mengenai Tritunggal Maha Kudus. Namun sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas rahmat dan kasih-Mu yang Kau limpahkan kepada kami. Bapa, berkatilah kami agar hari ini kami dapat belajar dengan lancar dan dapat memahami apa yang Kau kehendaki bagi kami melalui tema hari ini, yaitu mengenai Tritunggal Maha Kudus. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Tritunggal Maha Kudus. Salah satu ajaran iman Kristiani yang dirasa sulit dipahami adalah tentang Tritunggal Maha Kudus. Kesulitan tersebut sering menjadi penyebab terjadinya penafsiran. Misalnya, banyak orang yang bukan Kristen mengatakan bahwa orang Kristen percaya akan 3 Tuhan. Tentu saja hal ini tidak benar, sebab iman Kristiani mengajarkan Allah yang esa. Namun bagaimana mungkin Allah yang esa itu mempunyai 3 pribadi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut dibutuhkan iman yang keterbukaan hati, serta pola pikiran yang lebih dalam dan luas dalam memahami Allah. Pola pikir yang dibutuhkan adalah bahwa tidak semua hal tentang Allah dapat dijelaskan dengan logika manusia semata-mata. Kita harus sampai pada kesadaran bahwa di balik kesulitan menjelaskan Allah, kenyataannya kehadiran Allah dapat dirasakan secara konkret dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun ajaran tentang Trinitas ini tidak dapat dijelaskan hanya dengan akal, bukan berarti bahwa Allah Tritunggal ini adalah konsep yang sama sekali tidak masuk akal. Santo Agustinus bahkan mengatakan, kalau engkau memahaminya, ia bukan lagi Allah. Sebab Allah jauh melebihi manusia dalam segala hal. Dan meskipun ia telah mewahyukan diri, ia tetap rahasia dan misteri. Disinilah peran iman, karena dengan iman inilah kita menerima misteri Allah yang diwahyukan dalam kitab suci, sehingga kita dapat menjadikannya sebagai dasar pengharapan dan bukti dari apa yang tidak kita lihat. Dalam Ibrani 11 ayat 1-2. Agar dapat sedikit menangkap maknanya, kita perlu mempunyai keterbukaan hati. Hanya dengan hati terbuka, kita dapat menerima rahmat Tuhan untuk menerima rahasia Allah yang terbesar ini. Dan hati kita akan dipenuhi oleh ucapan syukur tanpa henti. Jadi jika ada orang yang bertanya, apa dasarnya kita percaya pada Allah Tritunggal? Sebaliknya kita katakan, karena Allah melalui Yesus menyatakan dirinya sendiri demikian. Dan hal ini kita ketahui dari kitab suci. Selama ini banyak orang yang berusaha menjelaskan dan memahami Tritunggal dengan analogi. Ada yang membuat analogi Tritunggal dengan matahari. Belum ada seorang pun dapat menjelaskan matahari seutuhnya, karena belum ada yang tinggal di sana. Manusia memahami matahari dari bentuknya yang tampak dari jauh, melihat cahayanya dan merasakan panasnya. Tapi bentuk cahaya dan panas belum sepenuhnya menjelaskan apa itu matahari. Ada juga yang menganalogikan Tritunggal dengan segitiga. Walaupun ada 3 sudut, baru disebut segitiga bila semua garisnya bersambung. Ketiga sudut itu menjadi satu kesatuan yang utuh, yang tidak dapat berdiri sendiri. Bahkan ada yang mencoba menjelaskan bahwa Trinitas adalah seperti kopi, susu, dan gula, yang akhirnya menjadi susu kopi yang manis. Penjelasan tentang Tritunggal Maha Kudus dengan menggunakan analogi seperti itu memang membantu.
tetapi tidak cukup, sehingga sangat sulit diterima oleh orang-orang non-Kristen. Apalagi dengan perkataan, pokoknya percaya deh. Ini juga tidak dapat memuaskan orang yang bertanya. Jadi, jika ada orang bertanya apa dasarnya kita percaya pada Allah Tritunggal, sebaliknya kita katakan karena Allah melalui Yesus menyatakan dirinya sendiri. Demikian dalam hal ini kita ketahui dari kitab suci. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mengulas isi kutipan-kutipan kitab suci yang menerangkan tentang Tritunggal Maha Kudus. Yang pertama, dari Yohanes 10 ayat 30. Yesus menunjukkan persatuan yang tak terpisahkan dengan Allah Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Yang kedua, dari Yohanes 14 ayat 9. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yang ketiga, dari Yohanes 17 ayat 5. Yesus juga menyatakan keberadaan dirinya yang telah ada bersama-sama dengan Allah Bapa sebelum penciptaan dunia. Yang keempat, dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Kristus adalah Sang Sabda atau Firman yang ada bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Tidak mungkin Yesus menjadikan segala sesuatu jika ia bukan Allah sendiri. Dalam Yohanes 17 ayat 21, di dalam doanya yang terakhir untuk murid-muridnya sebelum sengsaranya, ia berdoa kepada Bapa agar semua muridnya menjadi satu, sama seperti Bapa di dalam Dia dan Dia di dalam Bapa. Dengan demikian, Yesus menyatakan dirinya sama dengan Allah. Ia adalah Allah. Hal ini mengingatkan kita akan pernyataan Allah Bapa sendiri tentang kealahan Yesus, sebab Allah Bapa menyebut Yesus sebagai anaknya yang terkasih, yaitu pada waktu pembaptisan Yesus dalam Lukas 3 ayat 22, dan pada waktu Yesus dimuliakan di Gunung Tabor dalam Matius 17 ayat 5. Dalam Yohanes 15 ayat 26, selain menyatakan kesatuannya dengan Allah Bapa, Yesus juga menyatakan kesatuannya dengan Roh Kudus, yaitu roh yang dijanjikannya kepada para muridnya dan disebutnya sebagai roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Yohanes 14 ayat 6. Roh ini juga adalah roh Yesus sendiri, sebab ia adalah kebenaran. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Kesatuan ini ditegaskan kembali oleh Yesus dalam pesan terakhirnya sebelum naik ke surga. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kita akan melihat pengajaran dari para rasul. Yang pertama dari surat Yohanes yang pertama bab 5 ayat 7. Rasul Yohanes yang mengajarkan bahwa Bapa, Firman yang adalah Yesus Kristus, dan Roh Kudus adalah satu. Demikian juga pengajaran Petrus. Petrus 1 bab 1 sampai 2, kemudian Petrus 2 bab 1 ayat 2, dan Paulus 1 Korintus 1 2 sampai 10, 1 Korintus 8 ayat 6, Efesus ayat 1, Efesus bab 1 ayat 3 sampai 14. Itu dari Rasul Paulus. Isi dogma
tentang Tritunggal Maha Kudus menurut Katekismus Gereja Katolik. Tritunggal adalah Allah yang satu. Pribadi ini tidak membagi-bagi kealahan seolah-olah masing-masing menjadi sepertiga, namun mereka adalah sepenuhnya dan seluruhnya. Bapa adalah yang sama seperti Putra, Putra yang seperti Bapa, dan Bapa dan Putra adalah yang sama seperti Roh Kudus, yaitu satu Allah dengan kodrat ilahi yang sama. Karena kesatuan ini, maka Bapa seluruhnya ada di dalam Putra, seluruhnya ada di dalam Roh Kudus. Putra seluruhnya adalah di dalam Bapa, dan seluruhnya adalah di dalam Roh Kudus. Roh Kudus ada kesatuannya di dalam Bapa dan seluruhnya di dalam Putra. Walaupun sama dalam kodrat ilahi, namun ketiga pribadi berbeda secara nyata satu sama lain, yaitu berbeda dalam hal hubungan asalnya, yaitu Allah Bapa yang melahirkan, Allah Putra yang dilahirkan, Roh Kudus yang dihembuskan. Ketiga pribadi ini berhubungan satu dengan yang lainnya. Perbedaan dalam hal asal tersebut tidak membagi kesatuan ilahi, namun malah menunjukkan hubungan timbal balik antar pribadi Allah tersebut. Bapa dihubungkan dengan Putra, dan Putra dengan Bapa, dan Roh Kudus dihubungkan dengan keduanya. Hakikat mereka adalah satu, yaitu Allah. Beberapa istilah kunci yang perlu dipahami untuk menjelaskan misteri Tritunggal Maha Kudus. Pertama, apa yang disebut sebagai substansi, hakikat, kodrat, dan apa yang disebut sebagai pribadi. Kedua, bagaimana menjelaskan prinsip Trinitas dengan jawaban atas pertanyaan, kenapa hal ini sudah sepantasnya terjadi? Istilah ini diajarkan oleh Santo Gregorius dari Nazianza. Yang ketiga, kita dapat menjelaskan konsep Trinitas dengan argumen definisi kasih. Berikut ini kita lihat satu persatu. Ungkapan iman akan Tritunggal dalam gereja kita lihat dari yang pertama, tanda salib. Membuat tanda salib, menandai diri dengan salib sebelum dan sesudah berdoa merupakan ungkapan yang khas bagi umat Katolik. Pada saat membuat tanda salib, kita mengucapkan kata-kata yang mengungkapkan iman akan Tritunggal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan membuat tanda salib, kita hendak mengungkapkan iman akan karya penyelamatan Allah yang sejak semula sudah direncanakan dan dilaksanakan Bapa dengan berbagai cara dan secara khusus dinyatakan dalam sengsara dan wafat serta kebangkitan Putranya, Yesus Kristus, dan yang berkat Roh Kudus masih berlangsung hingga sekarang ini. Dengan tanda salib kita meneladani Yesus Kristus yang berkat salibnya telah menebus dosa dan mengantar manusia kepada Allah Bapa, serta berharap dapat berpartisipasi, meneruskan dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Doa kemuliaan atau Gregoria. Nada kemuliaan yang biasanya kita nyanyikan merupakan pujian atas kebesaran karya keselamatan Allah. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kita tahu bahwa Allah telah turun dari surga untuk keselamatan kita dan untuk mengangkat kita ke atas manusia yang kecil yang mengagumi karya kebesaran Allah. Dalam nada ini kita juga memuji Allah Putra yang setara dengan Bapa yang menghapus dosa dunia yang menebus kita.
Dalam penutup madah ini, kita sekali lagi mengingat hidup Allah Tritunggal dan Kristus penebus kita yang mewahyukan Bapa bersama dengan Roh Kudus sekali lagi menjadi pusat cinta kasih dan pujian kita. Karena hanya Engkaulah yang kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Yang ketiga, dalam doa syahadat atau kredo. Isi syahadat atau kredo dengan sangat jelas mengungkapkan iman akan Allah Tritunggal Maha Kudus. Syahadat atau kredo merupakan ringkasan seluruh sejarah karya keselamatan Allah, mulai dari penciptaan, penjelmaan, kesengsaraan, wafat, kebangkitan, kenaikan ke surga, kedatangan Roh Kudus, kedatangan Kristus kembali, misteri gereja, sakramen-sakramen sampai dengan kehidupan kekal. Oleh karena itu, setiap kali kita mengucapkan syahadat atau kredo, kita mengenangkan seluruh sejarah penyelamatan yang dilaksanakan oleh Allah Tritunggal Maha Kudus. Sejarah penyelamatan adalah sejarah keselamatan yang berasal dari Bapa, terlaksana dalam Putra, dan dilanjutkan oleh Roh Kudus di dalam gereja sampai pada akhir zaman. Yang berikutnya dalam doksologi. Doksologi artinya doa pujian. Doa ini diucapkan pada akhir dari doa syukur agung pada waktu perayaan Ekaristi. Doa doksologi berbunyi, bersama dan bersatu dengan Kristus dengan perantarannya dalam persatuan dengan Roh Kudus disampaikanlah kepadamu Allah Bapa yang Maha Kuasa segala hormat dan pujian kini dan sepanjang segala masa. Dan umat menjawab amin. Doksologi memperlihatkan 3 macam relasi hubungan kita dengan Kristus, oleh Kristus, dengan Kristus, dan dalam Kristus. Oleh Kristus menekankan perantaraan Kristus. Yesus Kristus adalah satu-satunya pengantara antara Allah Bapa dan manusia. Dengan Kristus bersama Kristus berarti bukan Kristus sendiri saja yang mempersembahkan kurban, tetapi seluruh gereja mempersembahkannya bersama dengan Dia. Dalam Kristus sangat dekat dengan istilah dalam Roh Kudus. Tekanan doksologi menuju ke sini, kepadamu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus segala hormat dan pujian. Roh Kudus begitu menyatukan kita dengan Kristus sehingga hubungan kita dengan Bapa menjadi sama seperti hubungan Kristus dengan Bapa. Jawaban amin yang kita ucapkan menjadi sungguh-sungguh pengakuan iman kita yang penuh dan lengkap. Dalam upacara pembaptisan, pembaptisan yang dilaksanakan dalam gereja Katolik menggunakan rumusan Trinitas. Pada waktu membaptis, imam mengucapkan nama orang yang dibaptis, "Aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus." Melalui pembaptisan ini, orang dibaptis dipersatukan dalam kehidupan Tritunggal Maha Kudus. Demikianlah pembahasan tentang Tritunggal Maha Kudus. Terima kasih, berkah dalam, salam sehat. Jangan lupa selalu menjalani protokol kesehatan dengan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan.